Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Nah, baik Bapak Ibu guru ustaz-ustazah dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pelaporan untuk pengajuan BOP ya. Dan di sini kita sudah tahu untuk daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, di sini sudah ada SK penetapan penerima BOP untuk pendidikan Al-Quran, baik itu Madrasah Diniyah atau Madin, MDT, LPQ, dan yang lainnya ya. Nah, silakan simak video ini sampai selesai supaya Bapak Ibu paham apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pencairan. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama kita harus mengupload ya. Mengupload terlebih dahulu ke aplikasi Simba PD Pontren. Namun sebelum kita lakukan upload, kita harus siapkan terlebih dahulu berkas apa saja yang harus kita upload. Nah, pada Juknis ya, pada Juknis ini keputusan direktur ini sudah saya bahas ya. Nah, pada Juknis sebelumnya, Juknis BOP di sini sudah ada keterangan bahwa apa saja yang harus kita buat untuk pelaporan dan kita uploadkan di menu Simba ya. Nah, sebentar ya, saya perkecil dulu. Nah, di sini Bapak Ibu harus disiapkan. Yang pertama adalah surat pengajuan bantuan. Oh, ini sudah ya. Untuk surat pengajuan bantuan itu di awal. Nah, kemudian kita langsung saja lewat ke bagian ini rencana penggunaan sudah dibahas di video saya sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masuk langsung ke mana sih? Sebentar ya, sabar ya, sabar. Cari dulu. Nah, ini untuk permohonan pencairan. Nah, Bapak Ibu di Juknis halaman 34 ya. Di sini sudah jelas bahwa yang pertama adalah surat permohonan pencairan dana. Di sini kita harus membuat terlebih dahulu surat permohonan pencairan dana ya. Kemudian perjanjian pelaksanaan BOP pesantren dan pendidikan agama Islam. Nah, ini surat perjanjiannya. Kemudian kita juga harus buat kwitansi bukti penerimaan uang. Ini untuk BOP ya, bukan untuk insentif yang sikap. Nah, kemudian kita juga harus buat surat pernyataan penerima bantuan pemerintah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini nanti akan saya bahas satu-satu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah lengkap nanti tinggal diupload di halaman Simba ya. Nah, baik, selanjutnya kita bahas satu-satu dari kwitansi dulu ya. Nah, di sini saya sudah dapat untuk instrumen pencairannya yaitu seperti ini ya. Ini bentuk Word-nya. Nah, di sini ada kop lembaga. Nah, Bapak Ibu nanti siapkan saja tempel kop lembaganya di sini, bisa kopas ya. Kemudian ini untuk kwitansi bukti penerimaan uang. Untuk nomornya saya kemarin dapat instruksi bahwa untuk nomornya dikosongkan saja, tapi jangan dikasih titik-titik ya. Nanti dihapus saja seperti ini supaya nanti bisa ditulis. Atau untuk nomor kwitansinya bisa ditanyakan ke Kemenag bagian PD Pontren ya. Kode suratnya, kode nomor suratnya, kemudian nanti nomor suratnya berapa, nomor suratnya berapa nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk yang bawah di sini kuasa pengguna anggaran KPA bidang pendidikan dan seterusnya, banyaknya uang 10 juta rupiah, pakai rupiah ya. Kemudian untuk pembayaran dana BOP poin 4. Nah, di sini di sini ada poin 1 dan di sini langsung poin 4 karena di sini sudah diisi ya. Nah, langsung kita lihat di sini untuk poin 4-nya karena saya itu dari Lembaga Pendidikan Al-Quran atau LPQ, jadi
pilihnya adalah BOP Pendidikan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja BOP-nya untuk yang mana. Kalau misalkan untuk Madrasah Diniyah berarti pakai yang ini ya. Untuk poin 4-nya Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan seterusnya untuk yang lainnya juga sama, tinggal disesuaikan saja. Kalau untuk LPQ pakainya BOP Pendidikan Al-Quran. Nah, itu nanti diisi di sini ya. Berarti dana BOP Pendidikan Al-Quran untuk tahun anggaran 2023. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini seperti biasa poin 5 itu adalah nama kota dan tanggal dan bulan dan tahun ya. Nama kota dan nama kabupaten kota dan tanggal ya. Diisi tanggal, bulan dan tahunnya. Nah, untuk Kabupaten Sumedang sendiri karena sudah mulai pencairan dan besok sudah bisa dicairkan, jadi masuknya bulan Juli. Nah, Bapak Ibu harus ditanyakan terlebih dahulu ke bagian PD Pontren, ini yang ditulisnya tanggal berapa dan bulan apa ya. Kalau misalkan sampai sekarang belum ada kabar, kemungkinan bisa sampai lewat dari bulan Agustus ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada tanda tangan dan stempel bermaterai 10.000. Jadi Bapak Ibu harus tanda tangan di atas materai, tapi dengan catatan yang tanda tangannya adalah kepala lembaga pendidikan. Kalau di sini berarti kepala TPQ-nya ya. Nah, di sini ditulis saja nama kepalanya siapa, pakai huruf kapital biar sama seperti ini, karena ini kan yang pejabat pembuat komitmennya menggunakan huruf kapital, dan di sini juga samakan ya, kapital dan ditebalkan. Nah, jadi di print terlebih dahulu ya Bapak Ibu, kemudian ditempel materai, ditanda tangan di atas materai. Pastikan tanda tangannya terlihat jelas, kalau bisa menggunakan pulpen atau pena yang agak tebal ya. Nah, barulah di stempel. Ini untuk kwitansi ya. Saya rasa cukup jelas. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di instrumen ini juga ada namanya perjanjian. Nah, di sini adalah perjanjian antara pejabat pembuat komitmen dan kepala lembaga. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada ya untuk poin nomor 1 itu adalah nomor. Sekali lagi untuk nomor nanti bisa ditanyakan ke bagian PD Pontren. Nah, karena di Jawa Barat itu tempatnya adalah di Bandung ya, untuk penandatanganan perjanjian ini, jadi tinggal disesuaikan saja untuk mengisi hari, tanggal dan bulannya itu bisa ditanyakan ke PD Pontren. Jadi kita tidak bisa asal-asalan ya. Jadi harus terus konfirmasi atau konsultasi ya dengan bagian PD Pontren. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini udah cukup jelas. Kemudian untuk poin 9 ini diisi nama kepala lembaga. Kemudian untuk poin 10 itu diisi jabatan ya. Nah, mana ya? Nah, ini untuk poin 10 diisi nama jabatan yang bertindak atas nama lembaga penerima bantuan. Nah, poin 10 ya. Mana sih? Nah, yang ini untuk poin 10 diisi dengan nama jabatan, misalkan kalau ini kan Abudin, pejabat pembuat komitmen, berarti di sini misalkan nama kepala TPQ-nya misalkan Asep, kepala TPQ Nurul Amal. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TPQ Nurul Amal. Nah, berarti di sini nyambung nama lembaganya. Kemudian penerima BWP pesantren dan seterusnya dialokasikan sebagai, nah sebagai untuk poin nomor 12 itu adalah isiannya yang ini, yang tadi ya, BOP Pendidikan
Al-Quran. Nah, kemudian untuk nomor surat itu ada di poin 13. Nah, untuk nomornya itu bisa ditanyakan ke PD Pontrennya dan seterusnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lewat lagi. Nah, ini langsung saja kita ke bagian tanda tangan. Nah, Bapak Ibu untuk perjanjian ini pada instrumen ini kita cuman diminta untuk tanda tangan di materai dan tanda tangan saja tanpa ditambahkan cap lembaga ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja dengan juknisnya ya. Kalau misalkan instrumen ini agak berbeda dengan juknis, tapi tetap Bapak Ibu harus koordinasi dengan PD Pontren setempat. Nah, baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu surat permohonan pencairan dana. Ini diisi nama lengkap kepala lembaga, kemudian jabatannya apa, misalkan Kepala TPQ Nurul Amal. Nah, kemudian pemberi bantuannya siapa. Nah, pemberi bantuan di sini harus jelas, misalkan Jawa Barat ya, untuk daerah Jawa Barat misalkan kantor Kementerian Agama ya kalau nggak salah. Nah, ini kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah, seperti itu ya untuk pengisian pemberi bantuan. Untuk judul bantuannya itu diisi dengan misalkan ini kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Nah, berarti untuk setempatnya itu Kota Sumedang. Nah, begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini diisi nomor statistik lembaga kita NPSN. Nah, untuk TPQ kebetulan itu belum ada NPSN-nya, jadi di strip saja. Jenis lembaganya apa? Jenis lembaganya berarti Lembaga Pendidikan Al-Quran atau LPQ. Kemudian nama lembaganya apa? Misalkan TPQ Nurul Amal, alamatnya dusun bla 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 sampai kabupaten. NPWP-nya, nah ini NPWP adalah NPWP lembaga ya. Jadi Bapak Ibu harus punya NPWP lembaga, gampang. Tinggal buat aja. Via online juga bisa. Kemudian Bapak Ibu di sini ada nama bank, nama rekening dan nomor rekening. Nah, data yang ada di kolom ini Bapak Ibu sesuaikan dengan SK ya. Misalkan di sini ada, nah ini SK-nya ya untuk daerah Jawa Barat. Misalkan Bapak Ibu ada SK seperti ini. Nah, ini ada nomor rekeningnya ya. Nah, Bapak Ibu ngambil dari SK yang nomor rekening yang ada di SK. Atau begini, kalau misalkan ada yang salah, misalkan di sini kan nama lembaganya Al Amanah, kemudian di di buku rekeningnya bukan Al Amanah atau Darunidom misalkan di buku rekeningnya ya. Nah, Bapak Ibu tinggal konsultasikan dengan pihak PD Pontren apakah benar nomor rekening tersebut adalah untuk Al-Amanah atau untuk Darunidom. Jadi mana yang betulnya silakan Bapak Ibu tanyakan ke pihak PD Pontren. Nah, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita buka lagi untuk instrumennya. Nah, ini untuk ini ya. Nama banknya tadi sudah jelas BJB Syariah, kemudian nama rekeningnya apa. Nah, nama rekeningnya misalkan sesuai dengan lembaga kita, TPQ Nurul Amal atau TPQ Az-Zahra. Nah, kemudian nomor rekeningnya berapa. Nah, ini disesuaikan, pastikan nomor rekeningnya itu sesuai dengan nama rekening nama lembaga kita. Nah, kemudian untuk poin 14, 15, 16 dan 17 sudah jelas. Di sini ada nama kepala ya. Untuk poin 14, 15, 16 kita bisa lihat di sini. Nah, poin 14 itu tempat dan tanggal pendatangan diisi sama dengan poin 2 dan diisi dengan poin 8 untuk poin nomor 16. Nah, jadi di sini
Bapak Ibu ditulis ya. Misalkan Sumedang Juli 2023 untuk poin 14. Terus di sini sama dengan poin 2, berarti jabatannya adalah Kepala TPQ. Kepala TPQ. Terus di sini nama TPQ-nya apa? Nurul Amal misalkan ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kemudian kita lanjut dengan yang surat pernyataan penerima bantuan pemerintah. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi di atas ya. Ini surat pernyataan penerima bantuan. Kalau yang ini adalah surat permohonan pencairan dana. Isinya hampir sama, yang membedakan adalah isi yang ini. Nah, Bapak Ibu tinggal kopas saja ya dari yang tadi, cuman sesuaikan saja datanya. Ini juga sama. Nah, baik Bapak Ibu, kalau file ini sudah dibuat, jangan lupa di print, kemudian ditambahkan materai jika yang membutuhkan materai, dicap jika yang memang harus dicap. Kemudian Bapak Ibu nanti buka halaman login, halaman Simba ya, simba.kemenag.go.id, kemudian login, masuk ke TPQ kita. Untuk TPQ misalkan saya di sini TPQ Nurul Amal. Nah, masuk ke halaman SPJ ya, pada menu SPJ sebelah kiri di sini. Kita klik SPJ, kemudian di sini saya keterangannya sudah kirim. Kita coba lihat. Nah, Bapak Ibu diuploadkan satu-satu ya, tanpa ada yang keterangan seperti ini. Ini nanti dihapus. Ya, nanti Bapak Ibu bisa buat misalkan kwitansi 1 lembar dan seterusnya, masing-masing 1 lembar ya. Nah, kemudian Bapak Ibu diupload bentuknya PDF. Contoh sini kan saya sudah mengupload ya file surat permohonan pencairan dana ya. Nah, misalkan kita lihat file di sini. Kita pilih file ya untuk menguploadnya. Bapak Ibu siapkan dulu. Jangan lupa di scan ya, scan dan kemudian dirubah ke PDF. Bapak Ibu bisa menyekannya menggunakan HP atau menggunakan alat scanner ya. Kemudian disimpan dalam bentuk .pdf. Nah, Bapak Ibu pilih file ya, kemudian cari saja di mana misalkan Bapak Ibu menyimpan file untuk surat pencairan dananya. Kalau saya seperti ini misalkan. Nah, ini ya, misalkan seperti ini, kemudian di open dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai semua, nanti pilih ajukan kalau nggak salah ya. Kan di sini saya sudah mengajukan. Nah, nanti Bapak Ibu pilih saja di sini. Ini kan sudah ada pilih sudah kirim dan batal ajukan. Nah, kalau nggak salah di sini pilih ajukan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah upload semuanya dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menyerahkan file yang ini. Kalau saya diminta itu yang aslinya diminta 2 rangkap ya, 1 asli dan 1 fotokopi. Tapi saya bikin 3 rangkap, 1 asli dan 2 fotokopi. Nah, yang asli 1 dan fotokopi 1 berarti 2 rangkap itu diserahkan ke Kemenag PD Pontren. Kemudian yang fotokopian 1 rangkap lagi itu saya simpan untuk arsip lembaga atau arsip operator ya. Nah, paling seperti itu untuk penjelasan persiapan sebelum melakukan pencairan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sebentar, saya lihat dulu udah 19 menit ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau misalkan sudah di-upload ya ke halaman ini SPJ, nah tinggal dikirimkan saja berkasnya. Jangan lupa dikasih cover. Kalau saya bikin covernya seperti ini untuk BOP. Mana ya? Nah, ini biar simple aja. Oh iya, dikasih nama ya. Aduh, hampir saja ini ketinggalan.
Nah, untuk LPQ atau Lembaga Pendidikan Al-Quran itu wajib dikasih nama dalam mapnya ya. Jadi dalam mengumpulkan berkasnya yang asli maupun yang fotokopi itu harus dituliskan keterangan seperti ini ya. Misalkan di sini karena lembaganya untuk pendidikan Al-Quran atau LPQ, TPQ. Nah, berarti di sini keterangannya LPQ. Kemudian nomor urut. Nah, nomor urut itu kita ambil dari SK ya. Nah, misalkan ini nomor urut 423. Nah, ini yang kita tuliskan nanti 423. Kemudian nama lembaganya apa, kemudian kabupatennya apa atau kotanya apa. Nah, jadi intinya harus ada keterangan ini. Kalau untuk LPQ atau untuk TPQ itu mapnya berwarna merah ya, kalau tidak salah berwarna merah ya. Kalau untuk madrasah diniyah itu kalau nggak salah warna hijau. Warna apa ya? Apalagi ini. Ya, pokoknya begitu ya. Sebentar, kayaknya ada nih di sini surat mana ya? Surat SK, surat pemberitahuan. Oh, ini pemberitahuan pencairan BOP. Nah, yang ini ya Bapak Ibu, ini dari apa namanya? Dari Kanwil. Oh iya, ini nih. Nah, Bapak Ibu ya, ini 4 poin yang tadi sudah saya bahas. Surat permohonan pencairan dana, perjanjian antara PPK dan penerima bantuan udah saya bahas, surat bukti penerima uang dan surat pernyataan penerima bantuan ini juga sudah saya bahas. Nah, 4 poin ini harus ada hard copy-nya, hard copy asli berkas dalam map hijau untuk MDT, map merah untuk LPQ dan kuning untuk pesantren dan biru untuk PDFT naonnya hilap deui. Nah, kemudian dikasih nama jenis BOP-nya apa, nomor urut dan SK dalam SK, kemudian nama lembaga dan nama kabupaten kota. Contoh yang tadi ya, jenis lembaganya apa, jenis BOP-nya, kemudian nomor urutnya, ini nama lembaganya dan ini nama kabupaten atau kotanya. Nah, selanjutnya ini udah jelas bahwa ini harus diupload di halaman simba.go.id. Proses pelaksanaan BOP mulai dari usulan bantuan, seleksi, dan seterusnya terakhir tanggal 7 Juli 2023 dan sekarang itu udah tanggal 12. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan agak terlambat. Ini untuk daerah Jawa Barat. Nah, mungkin untuk daerah Jawa Timur, Jawa Tengah atau luar pulau Kalimantan misalkan atau Sulawesi mungkin waktunya agak berbeda ya untuk batas uploadnya, dan untuk Jawa Barat memang diminta tanggal 7 Juli 2023 kemarin. Makanya saya baru sempat bikin video ini. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan saja di kolom komentar ya. Kalau ada yang perlu file nanti bisa saya share di grup ya. Tapi kayaknya ada juga yang di grup sudah dibahas ya. Baik, jangan lupa komentar ya, di like videonya, di komentarin aja yang baik-baik ya. Kalau mau tanya silahkan aja di kolom komentar aja. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ustazah dimanapun berada. Selamat mencairkan dana BOP. Video selanjutnya akan saya bahas tentang pembuatan LPJ, insyaallah mudah-mudahan sempat ya. Terima kasih, saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.